Kita udah bikin latitude waktu itu panjang. Semuanya udah direncanain semua ya. Iya Pak, duit hilang banyak banget Pak. Kayaknya banyak di luar sana kayaknya nggak percaya Arab bikin lagu segala macam. Gue yang baru join aja kita langsung lihat bagaimana ceritanya gitu-gitulah. Wah, dan dulu makin tertarik ya. Yes, balik lagi di Poskoy sama Papa Gading dan juga pastinya bintang tamu yang gokil banget. Ini akhirnya mereka mau juga mampir ke Andara. Dari Times Square ke Andara. Please welcome We're Genius. Gokil. Apa kabar, boys? Ya baik. Sangat baik. Baik ya. Iya, cuman ya gue Starbucks kepesan 2 kali. Terus salah, kebuang 400.000. Kebuang 400.000 masih sedih lu. Masih, iya masih sih. Kan beli sepatu Pego. Iya, beda sih, beda. Lebih pada kepuasan dahaga ya. Iya. Tapi ini mereka kan viral banget ya. Maksudnya ini gue paling seneng yang begini nih, viral tapi yang dari sisi yang positifnya gitu, yang semua orang kayaknya pingin banget itu, kayaknya impian banyak musisi juga bisa terpampang di Times Square gitu. Itu bagian dari plan kalian apa gimana? Terus gimana Itu kalau Times Square di luar plan, di luar plan? Ya kalau Times Square jadi kita nggak tahu. Nah. Cuma kalau rasanya ya sedep-sedep aja gitu. Iya. Kayak nyut-nyut gitu. Kayak nyut-nyut gitu. Kayak apa nih gitu. Tapi gue suka, soalnya Arab udah bilang, tadi sempat kita ngobrol, lu yakin nggak sama lagu Lati ini pas pertama kali kalian bikin? Dan jawabannya? Yakin lah. Yakin lah, bener. Udah pasti meledak itu. Tuh. Nggak usah diapa-apain. Asik, gue seneng nih. Jadi dia yakin dari pertama bikin, ini lagu pasti meledak. Iya. Dan ternyata memang benar, viral segala macam. Nah itu sama seperti gue bikin kue. Yakin gak nih bikin kue? Yakin. Meledak gak? Oh, bentar lagi. Belum meledak. Iya. Oh, bentar lagi. Bentar lagi. Tenang. Jadi gantian. Kawin yakin? Tanyanya jangan pas ada beliau. Bener. Nanti nggak jadi beli sepatu. Iya. Nih, gue denger kan kalian juga ngisi acara di Ocean Meets apa tuh? Music Festival ya? Yes, sir. Kalian masukin nama Indonesia juga, gitu. Itu ceritanya gimana? Ya masukin unsur Indonesia aja di setlist kita gitu. Dan kalian memang selalu di setiap lagu kalian masukin unsur No, Indonesia? not always sih. Jadi kalau dari kita sih, kalau yang memang ada instrumen Indonesianya itu memang ya sesekali lah ya, nggak yang setiap kali harus. Terus nanti kalau habis kita nyari apa Pak? Iya, tapi banyak unsur-unsur Indonesia kan banyak. Ya tetap habis kan Pak? Tetap habis ya? Iya gitu. Tetap habis gitu. Nah setelah akhirnya gue juga nonton video klipnya, keren banget. Ya banyak diomongin orang lah, pro dan kontra, ada ini itunya. Nah kalau kalian pas bikin lagu Lati ini pertamanya, apa yang ada di otak kalian tuh? Gimana brainstormingnya bisa lagu sampai yakin bakal meledak kayak gitu? Wah, lagu mah tuh kita nggak pernah benar-benar yang ngerencanain lagunya gini enggak sih sebenarnya. Pokoknya tuh kita kebiasaannya adalah tiap minggu pasti ada aja nih WhatsApp grup kan. Bagian aja WhatsApp grup itu. Kita ngirim aja lagu. Kita lagi ngirim bikin apa, lagi bikin barang 30 detik, semenit apa. Pasti udah dikirim aja gitu kan. Tiba-tiba mereka kasih drop lah gitu. Kasih drop lah gitu. Kalau demen misalnya lanjutin ternyata ya di tengah jalan kita memutuskan oke, enak nih kalau dikasih sinden, enak nih kalau dikasih unsur Jawa dan segala macamnya. Jadilah Lati. Dan ternyata jadi. Terus viral banget, banyak yang bikin TikTok challenge juga. Asli. Ada yang apa sih bilang apa segala macam, lagu setan lah apa gitu ya. Iya, banyak yang macam-macam lah. Mungkin karena video klipnya dan mungkin sinden kan kalau di film-film kan kayak membawa unsur sedikit horor mistis gitu ya. Mistis gitu. Mungkin gara-gara. Padahal nggak ada ke arah situ, nggak ada ya. Saya aja takut setan. Berarti jangan sering-sering ngaca dong. Iya. Kan? Atau jangan sering-sering ngobrol sama saya ya. Iya. Gue mulai kebakar, mulai panas ngeliat antingnya bang. Iya. Sip loh. Iya. Nah ini kalian setelah kan viral banget nih di Times Square. Terus dari musisi-musisi luar langsung ada yang approaching gitu gak? Lumayan. Kalau Yellow Claw gue tau kemarin dia bawain juga. Ya. Di acara apa Tomorrowland ya? Ya. Nah selain itu ada nggak benar-benar maksudnya mereka dari Amerika atau dari mana aja terus menghubungi kalian untuk collab yuk atau apa yuk gitu? Ada beberapa sih, tapi ya kita masih bahkan ada dalam grup WhatsApp mereka kontak kita via WhatsApp. Terus dari manajemennya mereka mau kita bikin lagu, mereka kirimin ide-idenya. Tapi ada beberapa yang kita nggak bisa ngobrolin di sini siapa orangnya. Tapi kita sedang dalam merencanakan dan tahun ini sangat banyak sih.
rilis-rilisan seperti itu yang kolaborasi dengan orang musisi-musisi di luar Indonesia. Waduh, bahaya. Udah ada Doain label aja. belum sih? Kalian udah ada label belum sih? Nggak, kalian tuh Gimana? kalian di bawah label apa kalian ini sih? Pertanyaan gue cuma satu dulu sebelum gue jawab itu. Iya. Ini video dirilisnya kapan? Oh gitu. Jadi kalau dirilisnya sebelum, Ini bisa besok sih kita rilis. kalau besok berarti nggak bisa. Ya jangan dulu. Belum, tetap. Udah Karena lagi nego ya? nunggu. Bukan enggak, kita udah cuma kita ya namanya itu harusnya yang publish tuh mereka dulu. Oke. Bukan Pokoknya gua dulu. akan ada pengumuman besar. Iya. Akan Ada pengumuman besar dari Virginius tentang label ini. tentang label ini. kecuali ini. Baru aku mau nawarin buat jadi produsernya. Oh gitu. Bisa aja produser mah bisa. Bisa ya? Bisa. Yang penting cuan. Iya. Habis latih ada lagi nggak? Maksudnya di luar selain yang bakal kalian rilis mungkin besar-besaran ini? Ya, Tapi pas. ada single di depan ini ada nggak nih? Sampai akhir tahun pokoknya kita masih ada beberapa rilisan Udah ada beberapa lagi rilis. sebenarnya. Dan selain itu pun kita juga nyiapin lagu-lagu macam-macam kan. Jadi sebenarnya ada amunisi tinggal Tinggal tembakin dorong aja aja. gitu. Walaupun kondisi masih kayak gini ya, maksudnya Justru- PSBB segala macam iya, gitu. Justru gara-gara begini juga sih, daripada kita nggak ada kerjaan Kerjaan. juga gitu kan ibaratnya. Ya udah, bikin lagu. Bikin lagu terus. Tapi Gitu. maksudnya sebel nggak kalian rilis memang meledak, tapi maksudnya manggungnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ngomong sama siapa? Virus. Iya enggak, maksudnya kan ada musisi yang oke, pokoknya gua keluarin ini lagu nih meledak secara online, meledak penjualan segala macam, meledak trending semua lo segala macam di Spotify segala macam. Tapi terus nggak ada manggungnya gitu, ada rasa sedihnya juga sih. Ya ada, cuma ya mau gimana ya? Ya pastilah, karena ini Iya. kan pandemi ini terjadi ketika kita rilis lagu latih. Benar. Pas banget. Pas banget. Kita udah bikin latih tour waktu itu panjang. Semuanya udah direncanain semua ya. Udah. Iya Pak, duit hilang banyak banget Pak. Demi Pak, duit hilang banyak banget. Sumpah, gue mau ngomong aja, gue wakilin mereka nih. Loh, kenapa? Karena kalian Astaga. Oke, berarti untuk lagu latih kalian masih memproduksi diri kalian sendiri. Semua Pak. Iya, Semua. semua. Makanya duit banyak yang hilang. Iya. Karena kita ada jadwal panggung banyak banget, terus ya Ada tour. cancel semua. Wih, duit Ya. semua tuh Pak. Duit semua tuh. Tapi kan tetap dikawin. Astaga, ah. Aman tetap jadi kan. Iya. Gitu ya. Iya. Kalau buat yang belum tahu nih ya, Virginius ini pembagiannya gimana? Apakah bebas yang bikin lagu Eka, Gerard, apa lu, apa gimana pembagiannya? Sebenarnya Lu nyanyi aja atau gimana? bareng-bareng sih kalau bikin lagu sebenarnya bareng-bareng. Cuma gue doang yang nggak kerja gitu. Iya, kayaknya dia doang ya. Jawaban. Iya. Gue kasih jawaban yang mereka mau aja gitu. Iya. Gue lihat di tempatnya Dedi, dia juga bingung. Lu tuh tugasnya apa di Virginius? Sama, ya nggak apa-apa, bingung aja. Iya, Nggak apa-apa gitu. Pokoknya harus bagian yang viralin aja. Nah, ya dia nulis lirik loh, banyak. Oh, lirik? Nulis lirik. Tuh kan lu nggak usah dibelain Kak. Iya, iya. Yang gerah justru dia bukan gua. Iya, bener. Gua tuh nggak apa-apa. Nah ini gue nggak perlu menyombongkan diri, tapi lihat teman-teman gue tahu sendiri kerjaan gue gitu kan. Ada kerja emang gua. Ada kerja, ada kerja nggak? Nulis lirik. Oh, ada. Lirik. Pokoknya ngejagain kualitas lagunya, workshop segala macam ya dia nggak pernah datang emang. Tapi hari ini yang datang pertama ke sini Arab. Ya udah appreciate Padahal yang that. katanya sering nonton kan dia. Iya. Tapi yang datang duluan lu hari ini. Puji gue dong. Tadi udah. Tadi. Berarti nggak genre kalian ini apa? IDM. EDM. Electronic music. Elektronik musik, oke. Bisa nggak maksudnya ya selain kemarin ada unsur Jawa dan segala macam, bisa nggak dikolaborasikan dengan musik-musik lain gitu? Contohnya apapun. Apapun. Kalian iya, yang kalian bisa Oh bisa banget. open minded nggak gitu ngomong? Open lah. Kita sangat-sangat open. Pokoknya luas lah ya kalau musik. Enggak, iya justru kalau dibilang IDM juga kita nggak berani bilang diri kita tuh IDM banget. Ah, iya. Siapa tahu Iya. besok berubah lagi Jadi genrenya. pop. Elektronik iya, Elektronik tapi kalau musik dance iya. terus-terusan ini belum tentu, Iya. gitu aja. Elektronik iya benar. Setuju. Nah, kenapa iya begitu banyak orang yang sepertinya meragukan lo, Rap? Kayaknya banyak di luar sana kayaknya nggak percaya Arab bikin lagu segala macam. Totonya bikin lagu bisa sebesar ini gitu. Nih langsung aja gue buka ya. Gua kagak ngerti tuh apa yang namanya Ableton, apa itu Fruity Loop. Tangga nada paham nggak? Hah? Tangga nada. Apa itu tangga nada? Buta huruf saya. Saya buta nada, nggak ngerti. Ah. Nada tiba-tiba Gerald nih kalau diginiin nih. Nah, Apa? Nggak tahu lah. Oh, iya, nggak tahu. Nggak tahu lah itu. Dia perfect pitch, dia tahu, Ah, dia dia tahu tahu gitu, ya. dia tahu gitu. Gua nggak ngerti Pak, gua nggak ngerti. Tapi kalau lagu lu kasih ke gua tahu tuh lagu harus gua apain. nah, Berarti dia jiwa, kalau di sebuah label tuh jiwanya jiwa A&R.
jiwa produser. Jadi seorang A&R itu nggak wajib dia bisa main alat musik, Benar. tapi dia tahu nih lagu jual nggak? mau jual kemana. Oh, DJ Khaled nih. Kan? Berarti harusnya di musik-musik cet Arab. Dia yang tahu ini lagu jualan apa enggak gitu Iya. kan. Dan brengseknya lagi. Brengseknya lagi. Lo orang kalau nonton cuma mau ngeliat gua. Iya. Jadi selesai. Nah, Rap, lo kan juga ya gamers, content creator juga, sekarang jadi musisi juga. Emang maksudnya emang lo ya udah mumpung gue emang kuasain juga semuanya apa segala macam, atau lu sebenarnya pengen dianggap sebagai apa sebenarnya? Gua pengen apa ya? Kalau gua mau survive di mana aja gitu loh. Kayak sekarang gue seneng gue megang kasarnya udah e-sport udah ada. Terus gue live streaming udah ada. Terus di musik juga udah gitu loh. Dan itu dua-duanya gue gabungin tuh. Gue fusion tuh dua-duanya tuh. Gue saling sinkron satu sama lain tuh. Dari entah kita dapat project brand game lah, kita sinkron sama music lah, entah musik terus kita bawa ke game lah apa segala itu semua gue sinkronin gitu loh. Nggak mau berhenti aja, gue mau terus dia beradaptasi terus juga ngeliat ada peluang di mana gitu ya. Bahasanya buat dia kreatifpreneur kali ya. Kreatifpreneur. Oh ya benar juga. Apa itu? Kayak lo menjalankan usaha di beberapa bidang kreatif, musik apa. Berarti sebenarnya otaknya dia jalan terus, nggak bisa diam aja. Apapun. Di mana ada peluang ada cuan di situ sih kan. Ya, Iya. Gue gak mikirin cuan ya pak, gue gak peduli duit. Gak peduli duitnya gue. Yang penting Happy aja. Happy aja. Happy gue. Asik loh. Yang penting happy aja terus makin naik terus aja. yang penting happy pas mau beli sepatu bisa. Mau beli Supra belum? Nah ya. Belum beli dikasih. rumah, lagi nyari-nyari di Andara juga katanya. Ya udah pokoknya. Gue tuh kan gue bukan musisi tapi gue suka banget musik gitu. Kalau kalian brainstorming satu lagu gitu, yang paling hits lah, nanti itu prosesnya berapa lama? Siapa mau cerita? Eka ada Eka. Awalnya kita buat Who came out with this idea gitu pertamanya banget? pertama gue buat dropnya dulu instrumental, terus kemudian gue tanya ke teman-teman mereka oke nggak? Iya, gue tanya ke mereka oke atau enggak. Ya udah, habis itu mereka oke, habis itu gue lanjutin. Dan ini latihnya cukup panjang prosesnya karena pada saat itu kita lagi manggung kan, lagi sibuk-sibuknya dan waktu untuk workshop nggak begitu banyak. Jadi sebelum ada lagu meledak kita udah sibuk. Udah sibuk. Ya lu bisa ngerti perbedaan kita dan yang lainnya. Iya. Ngerti kan? Iya. Ya udah. Kira-kira gitu prosesnya. Habis itu langsung gue nanya ke Arab. Nah, ke Gerald juga, dan ada beberapa revisi. Jadi dari yang musik. Oh, ada beberapa kali perubahan lah ya. Perubahan, dan nah disinilah fungsinya Arab dalam WG. Jadi gue sama Gerald udah jadiin tuh lagunya. Udah jadi lagunya. Udah jadi, udah konfirmasi dia juga. Tapi begitu dia dengar, ternyata ada yang kurang. Nah ini kita posisinya dia sebagai A&R nih. Nah, lu kalau ngeliat lagu lebih dan kurangnya dari apanya, Rap? Feeling aja. Feeling, benar-benar pure feeling. Gue bilang kalau gue bilang gak laku Lo nggak suka? Oh, oke. Kalau gue bilang gak laku gak bakal laku. Oke, lu bisa suka lagunya tapi belum tentu laku juga. Atau yang lu suka pasti laku? Pasti laku. Yang lu suka pasti laku? Pasti laku. Berarti pertama kali dari dia belum 100% suka Iya, juga. udah take vokal tuh sama Sarah. Udah take vokal, udah liriknya udah ada apa segala. Terus gue bilang, who made this? Who wrote this lyrics gitu? Terus siapa gitu? Oke, let me change it. Terus gue ganti. Diganti 10 lirik. menit, gue ketik 10 menit, gue kasih record lagi. Akhirnya jadi yang versi terakhir ini. Jadi versi terakhir ini. Yang latih. Pintar lo ya. Enggak sih pak, hoki aja bang. Nah, mendingan jadi orang hoki daripada orang pintar. Orang pintar tuh ada sekolah, bisa sekolah, jadi orang pintar. Nah, orang hoki nggak ada sekolahnya. Benar. Iya kan? Benar. Iya. Nah, lu gimana ngelihat kalau misalnya kondisi kayak sekarang nih, terus bisnisnya musik kalian sendiri mau dibawa kemana? Kalau bisnis bahasa sama Eka ya. Oh, iya. Ya saya. Tapi gue jawab dulu nih. Boleh. Kalau gue tuh selalu niat tuh, gue tahu kalau gue bikin sesuatu gue nggak akan dapat di depan dulu gitu loh. Mau apapun itu, mau e-sport mau apapun, gue tahu ini tuh bibit aja gitu loh. Itu benih gitu. One day itu gue bakal nyayur, suatu saat gue bakal nyayur. Nah contohnya sekarang ya gue bakal nyayur ke depannya gitu. Gue bakal nyayur ke depannya kalau kita tetap bikin lagu pastinya. Kalau kita tetap bikin lagu bagus, jaga quality apa segala gitu. Cuma kalau mikir bisnisnya apa segala, men, ya balik lagi gue tidak pernah peduli duit, dan itu yang pasangan gue paling benci sebenarnya. Itu. Jadi gue jalanin dulu. Lu pokoknya jalanin dulu. Ini pokoknya gue suka, yakin sama produk gue. Iya. Jalanin gitu ya. Iya, tapi kaya terus. Nah, itulah. Itu kenapa ya? Itu emang takdir, Pak. Oh. Jadi orang kaya tuh takdir, Pak. Oh, astaga. Gimana Kak? Kalau Eka Lo gimana, di Kak? bisnis, Maksudnya, bisnis ya, ini. ngelihat bisnis musik sendiri dalam kondisi seperti ini,
Ya, dalam kondisi pandemi kayak gini, otomatis kita nggak bisa nyari duit. Kan kalau sebagai musisi ada beberapa keran-keran untuk mendapatkan uang kan. Dari off air, terus dari iklan, lagunya sync rights buat iklan, film macam-macam. Nah, kita untuk off air sama sekali Udah pasti nggak di situ dulu ya. Dulu kan ada, sekarang udah nggak. Nah, sekarang paling kita arahnya tuh bukan untuk nyayur, kata si Arab, nyari duit. Kita arahnya berkarya aja, udah bikin lagu, kita bikin sesuatu yang bakal mempertahankan nama kita. Karya harus bagus, jangan main-main sensasi macam-macam. Makanya setiap kali dia bikin sensasi, Kalian yang deg-degan. Kalian yang ngingetin. Pak, ya Allah, Bapak hari ini masuk prestasi kayaknya. Ada berita ya. tiap kali tiba-tiba ada sesuatu nih. Rap, Eka telepon Rap. Iya. Ngapain? Kayak gitu. Oh, tapi berarti sayang ngingetin. Ya iya, kayak emang kita saling balance Ya, juga sih. balance Aja sih. Mau bisnis mau apa juga. Kalau yang bisnisnya kayak menurut gua, misalnya ya contoh ya. Misalnya ada brand mau masuk tapi menurut gua gitu. Apa gua picky banget soal brand, parah gitu. Menurut gua enggak, ya Eka nurut gitu. Karena ngeliat pertimbangan gua juga gitu loh. Ada gua ada pertimbangannya gitu, saling balance aja sih. Brand sih sebenarnya kita pada akhirnya yang kita jaga adalah branding, karena dari situlah nanti yang akan memberikan penghasilan buat musisi. Dikala lagunya tidak bisa dijual di off air, ya udah berarti kita hanya dapat dari royalti Spotify. Kemudian branding kita, ketika branding kita baik dan kuat, produk-produk Iya pasti akan masuk kan? aja sih, akan ada orang pakai juga gitu. Makanya jangan bikin sensasi. Dan jangan lupa kalau Virginius walaupun dalam satu grup tapi tiga-tiganya juga punya personality. Oh iya dong. Tiga-tiganya survive di Ya. sosial media itulah. Nah, iya benar-benar kita tuh nggak nyari duit dari WG sebenarnya. Jadi masing-masing udah punya kerjaan masing-masing kan. Gue bikin musik, dia gamer, YouTuber, pengusaha macam-macam lah. Dia juga bikin musik. Nah kenapa terus? Oke, namanya juga cukup unik sih maksud gua. Namanya tuh ngejual banget juga gitu. Siapa yang kecetus nama Virginius siapa? Dia juga. Iya. Boleh. Ini Yang dipuji Main ini kayak gua Andika Maus ya. Yang paling anjing dia kan, gitu kan. Dia Mausnya kan. Iya, ini Dika, ini gue. bintang tamu. Iya. Nah, Virginius musiknya gokil banget. Nah, siapa orang yang selain kalian bertiga sendiri gitu ya? Siapa orang yang berjasa dalam besarnya Virginius ini? Oke, dari saya ya, kita respect sama member pertama kita, yang pertama kali join sebelum Gerald, Billy Tan. Oh ya. Itu kita membangun semuanya bareng-bareng, mulai dari ide-idenya. Kemudian ada manajer-manajer kita juga yang di belakang. Walaupun kita nggak punya marketing ya, kita punya road manager aja gitu loh. Pakai road manager doang. Ya, Marketingnya ya kalian ini sendiri. Oke. Tapi road manager untuk ngatur jadwal manggung kita, ya ada manajer Mas Rene, Tika, ya nggak Arab siapa? Gua one and Pasti only. terharu loh kalau orang lo Iya. bilang makasih. The one and only. Gua atau WG nggak akan segede gini kalau nggak ada yang dengerin. Thank you buat yang udah dengerin. Itu aja. Gokil. Bisa lo dia ngomong gue beriring. Itu aja gua. Bro, Jarat apa? Siapa? Thank you sama gua Maika lah. Bener sih. Kalau nggak ada dia berdua gue nggak masuk sini mah. Sama satu lagi manajer kita Denny namanya. Denny ya. Denny. Oke, itu dia sedikit obrolan kita dengan Virginius, dan sekarang kita masuk ke pernah nggak pernah. Ya, tinggal jawab aja. Oke. Apa nih? Tinggal diangkat aja. Oke. Lo pernah apa nggak pernah? Ada gini-ginian ya. Ada. Podcast lain nggak ada. Tipis aja bang. Ini Ya, podcast lain nggak ada kayak gini. Kreatif kaliannya. Iya. Kreatif kali kalian. Kita mau nanya sama Virginius. Mungkin kalian punya jawaban yang beda ya. Pasti. Pasti ya? Pasti beda. Yang pertama, pernah nggak lo bikinin lagu ke orang yang lo suka? Cewek yang lo suka? Pernah. Pastilah. Gak lu gua tampar lu. Hampir. Gak apanya hampir? Nggak pernah. Apanya hampir? Nggak pernah. Nggak pernah gua. Gak pernah. Nggak pernah. Pohon kau. Gak pernah. gua. Sinting. Ini pernah cuman lagunya buat dia doang, apa akhirnya dikomersilin lagunya? Oh, Lo jadi hitsin? lagu lagi. Jadi lagu. Lo? Iya, pernah. Jadi. Juga. Belum. Belum aja. Ya, mungkin nanti ya ada ya. Yang kedua, siapa artis lain yang ada di backstage tapi nggak tahu namanya? Pernah nggak? Sering. Gimana? Oh gini, lo ketemu artis nih di backstage, lagi nunggu kan holding room segala macam. Hai, tapi nggak tahu sebenarnya ini siapa sih gitu. Oh iya. Oh, pernah ya? Enggak tapi gue mau klarifikasi. Klarifikasi. Klasifikasi. Iya.
Jadi nggak tahu kalau mereka berdua ya. Cuma kalau gue mohon maaf, gue emang apa ya? Emang punya dunia sendiri aja gitu. Gimana ya? Jadi gue tuh kalau jalan atau masuk ke backstage gue bengong aja, otak gue kosong gitu. Gue emang seringan otak gue kosong. Jadi mohon maaf kalau gue nggak tahu siapa. Atau misalnya mungkin lupa negor apa segala macam karena emang lagi fokusnya sendiri gitu ya. Iya kayak gitu. Nama tuh keluar tuh nama. Iya kan. Nah, enggak kalau gue juga pribadi gue jujur gue paling I'm really bad at names gitu. Kalau orang tuh gue suka lupa. Iya nggak gitu. sih? Iya. Gimana ya? Apa tuh? Bukannya sombong tapi ada kan short memory loss gitu ya. Lo pasti pernah ya? Pernah. Atau pernah nggak begitu negor orang taunya salah orang? Kalau salah sih enggak, tapi kalau ketemu orang lupa Gue mendingan nggak sebut nama. Iya, bro. Hai. Iya benar. Nggak. Sah. Iya. Sering. Gue juga sering. Berarti semua pernah ngalamin ya? Yang ketiga, pernah nggak nolak kerjaan manggung karena lo nggak suka sama penyelenggaranya? Manajer yang jawab ya? Oh, manajernya langsung jawab. nggak suka penyelenggaranya ya. Iya. Kalau spesifik ke sana sih, Kalau spesifik ke sana sih ada Kak. Udah jangan bohong. bukan. Biasanya kita nggak suka karena tempatnya. Iya. Oh, iya. Tapi kalau penyelenggara kayaknya nggak pernah. Kalau Mungkin penyelenggara termasuk sih. Nggak tahu ya. Ya itulah pokoknya. Ya, anggaplah pertanyaannya tempatnya nggak Ah, begitu iya, apa. nggak. Iya pernah banget. Pernah lah ya. Wah, ya. bahkan Ini ininya. Andika banget nih. Iya benar. Bahkan itunya apa sih kalau misalnya talent lainnya yang apa pasti mungkin pernah juga gua nolak. Karena berarti kalau misalnya oke lo kan pasti nanya nih acaranya apa, bintang tamunya siapa aja gitu. Terus ada satu nama artis nih, set. Malas ah. Pernah. Angkat dong. Pernah. Lo? Gua nggak. Enggak. Tapi kalau dibilang akhirnya jangan, kalian juga akhirnya ngikut juga. Ya karena masa dia nggak ada? Iya benar. Iya maksudnya lo nggak, udahlah ngapain sih, yang penting nggak juga. Iya. Ya kita suka nenangin kayak ya udahlah nggak Nenangin apa-apa deh, dia, nenangin. kan nggak ketemu misalnya gitu. Tapi sih lo di Virginia itu lo ketuanya. Enggak. Emang ada ketua Kak? Nggak ada. Nggak ketua sih, cuma ya harus bertiga keputusan. Pokoknya keputusan harus tetap bertiga ya. Enggak ada wujud ketua. Iya. Enggak ada. Pernah nggak? Pernah. Oh, gue mau nanya yang pernah nggak berantem sama artis lain di Twitter? Cok, pertanyaannya nggak itu, Cok. Mana sih? Kau lebih tua aja sampai ketampar ya. Pernah nggak diikutin sama fans fanatik? Oh pernah. Yang nomor 4. Oh iya, nomor 4 ya. Pernah nggak menolak kolaborasi musisi Indonesia? Oh pernah. Menolak kolaborasi. Pernah lah. Enggak, belum. Wow. Mana? Enggak beneran gue Nggak, ini label. Nggak, labelnya yang nawarin apa gimana ya? Cerita dong. Enggak, ya nawarin gitu. Nah. Cuman kan maksudnya Emang nggak masuk aja? Iya. Nggak suka sama personal. Enggak, kan bukan. Tapi kan memang lagunya yang nggak bisa dipaksain mungkin juga. nggak Ada langsung ke artisnya kali, ke labelnya. Labelnya waktu itu dibuat apa ya, segala macam gitu. Tapi enggak bukan artis yang langsung kontak sih enggak. Enggak. Mana pernah enggak. Jarang sih. Pokoknya benar-benar gua enggak ada yang kontak langsung itu enggak ada. kalau label ya kita punya artis gini nih, siapa ya? Nawarin kan. Kayak gitu kita jadi milih kan. Oh kayaknya nggak cocok deh musiknya. Iya benar-benar nggak bisa dipaksain juga. Maksudnya bukan yang sombong, taunya nggak cocok ya mau dia dimanain ya kan. Pernah nggak diikutin sama fans fanatik? Dia nih. Gue angkatin deh. Lo pernah? Apa paling parah? Dia. Paling parah kenapa dia? Wah fans dia tuh barbar dah bener dah. Garis keras semua ya? Garis keras. Jadi pernah satu kejadian kita nginep di hotel karena kita ada manggung, pasti kita nginep semua kru macam-macam di situ kan. Bisa ada di lantai kita tuh bisa ada fans nyampe ke sana naik pintu darurat. Gile. Lu bingung kan lu dari mana informasinya kan? Gua manggung. Fansnya cowok. Hah? Fansnya cewek. Semua ada. Oh, ada cewek ada cowok juga. Gue yang baru join waktu itu langsung lihat bagaimana ceritanya gitu-gitulah. Wah, dan dulu makin tertarik ya. Ini anak baru masih malu-malu ya? Iya. Iya. Manggung terus Tapi ada cubit gitu Oh, iya, cubit kalau cubit-cubit. cakar. Iya. Tapi ada nggak yang dari fans terus akhirnya jadi apa sih bikin kayak fanbase yang akhirnya kalian sering ketemu sama mereka ini gitu-gitu? Sering ketemu ya, ada beberapa di beberapa kota suka ada orang. dia lagi nih gitu ya? Iya, tapi kalau bikin fanbase enggak sih? Nggak. Kalian nggak tertarik juga bikin fanbase nggak? Enggak usah lah. Nggak usah. Pokoknya yang suka ya udah dengerin aja gitu Yes. ya. Oke, mantep banget. Itu tapi tadi pernah, maksudnya pernah itu. Pernah. Kalau
itu saut-sautan sama artis-artis lain di Twitter? Tweet war pernah nggak? Sering. Sering. Tweet war sering. Terus lu kalau misalnya tweet war sama artis lain, terus kan ada fans lo juga, pasti ada fansnya dia nih. Ya, pasti. Mereka pada berantem juga nggak? Oh, kalah lah pasti. Wah anjir. Kalah lah. Gua demen nih. Oke. Sip. Ini kalian berarti boleh jawab 3 ya. Ada 5 artis. Angger Dimas, silakan pegang. Raisa, mukanya kenapa bang? Kenapa? Enggak apa-apa. Iya. Gua pegang. Pegang aja silakan. Dipa Barus, Yes. Krisdayanti, dan Slang. Oke. Oke, pertanyaannya di handphone gue ya. 1 foto cuma boleh dipakai oleh 1 pertanyaan. Oke. What the Iya. Ingat 1 pertanyaan cuma boleh sekali dipakainya. Musisi yang menjadi salah satu inspirasi kalian dalam bermusik. Nah, ceritanya. bareng-bareng. Oh, ini bareng-bareng untuk Iya, bareng-bareng kalian boleh Oh, menentukan. bukan masing-masing. Iya. Ya udah, taruh di atas. Taruh aja tuh, kalian boleh berembuk lah. Musisi yang ya bisa menjadi salah satu inspirasi kalian dalam Oke, bermusik. oke, oke. ayo. Oh, Gua mah inspirasi Iya. Slang. Iya dong, apapun musiknya benderanya Slang. pasti. Iya benar-benar. Musisi yang karya-karyanya selalu kalian nikmati. Oh, nikmati Dipa sama Dipa aja, berarti Dipa dulu, Dipa. Ya, Raisanya ntar. Oke, siap. Dipa ya. Musisi yang lagu-lagunya banyak kalian hafal. Iya. Enggak, ntar tanya selanjutnya ntar bingung kita. Enggak, ini bagus-bagus semua ini. Ini harus bagus-bagus semua hari ini. Apa lagu? Curang hari ini nggak ada yang menjebak pertanyaannya nih. Kak, lu aja, Kak. Biar aman. Ya, ini aman semua. Gua Musisi hafal yang dua-duanya, gua hafal. Iya, karya-karyanya selalu Gua kalian ini sih, nikmatin. Ya udahlah. Raisa ya. Raisa. Enak, adem. Musisi yang keren menurut lo? Oh iya. Krisdayanti. Iya. Iya. Dan akhirnya ini dia terakhir, musisi yang ingin kalian ajak kolaborasi. Wah, mantap. DJ Indonesia tuh kita Gila. semua DJ Indonesia. Iya benar-benar. Tapi dia lama juga nggak ngeluarin lagu ya. Lama. Gue dulu pertama kali belajar EDM, follow Malah enggak deh mas. gue ngikutin yang gede mas waktu collab sama Steve Aoki. Iya, dia kan dulu maksudnya ya terkena Cewoki gitu-gitu. Terus Oke. lama-lama Dipa dar gitu. Terus dia jadi belum kedengeran lagi. Masih ada sih. Masih ada ya, masih ya. Setahu Apa dia gua, produser aja Dia startnya sekarang? dari 2007 bahkan ya kalau nggak salah. Udah lama banget, Pak. Udah lama Buat kita, banget. gue Anggar Dimas legend lah. Legend juga. Oke, hari ini thank you banget Virginius. Mudah-mudahan kalian sukses. Pastinya dengan nanti akan ada berita besar yang akan mereka kabarin pastinya buat teman-teman semua yang ngefans sama Virginius. Ada lagi yang mau kalian sampaikan? Bebas, silakan. Apa Ya ikutin karya kita aja. Kita akan bikin terus karya terlepas dari karyanya bakal banyak yang nonton atau enggak. Karena itu angka itu bukan jadi patokan kita kan. Benar. Buat bikin musik. Jadi kita akan bikin terus ya. Kalau teman-teman kalau kalian pada ngikutin ya, thank you banget buat next release semuanya gitu. Ya, ini oke, satu terakhir. Kalau dari gue nih, kalian kan udah ibaratnya nih ya, kalau menurut gue kalian begitu ngeluarin Lati nih, terus tiba-tiba standarnya udah ada di situ tuh. Baru gua mau ngomong. Nah, itu akan menjadi standar kalian itu atau maksud gue tadi Iya. ketika gue bilang rilis apapun ya sebagai fans ya lu untuk fans yang benar-benar fans ya lu nikmatin dan Nikmatin aja support karya-karya kita apapun itu ya. Jadi gue sering menemukan soalnya orang tuh membanding-bandingkan. Benar. Oh ini lebih bagus ini ya. Dan itu tiba-tiba kalau keren aja. tiba-tiba ya, begitu ngefans lama-lama jadinya nyuruh-nyuruh dan ngatur-ngatur. Nah, kok, iya. kok album yang ini nggak kayak yang kemarin sih? bisa lu nggak bisa ya. gitu. Ingat Virginius tidak bisa di Aduh. asik. Tapi tenang aja, lagu-lagu yang bakal dikeluarin Virginius udah pasti yakin booming dong. Nggak tahu. Kan yakin dong. Belum, nggak bisa begitu. Oh, belum? Nggak bisa. Karena belum ada lagunya? Karena belum ada? Iya, karena belum dengar. Gue ada satu request. Boleh. Kita pengen bikin lagu nih. Kita kan suka cari sampel kan. Boleh nggak kita sampling suaranya Gempi? Boleh, Virginius featuring Gempi boleh dong. Kita sampling terus kita Lu jadi. nggak ngomong lu. Boleh. Gue baru kepikiran. Boleh. Ada bapaknya di sini. Boleh. Iya, Sekarang bagus izin. sih. Iya kan? Ngomong dulu. Biar nggak kaget. Boleh kita sampling ya? Boleh, Dia boleh, ngomong boleh. sesuatu. Jadi kayak nggak prepare gitu gue kan. Iya. Kan biar gimana? Iya boleh. Boleh. Mantap. Boleh. Mantap. Mantap. Oke, sekali lagi sukses guys. Pokoknya tungguin karya-karya terbaru pasti dari Virginius. Ada lagi. Tadi gue mau tambahin. Oh iya boleh. Boleh. Ya, yang soal lagu intinya. Lagu benar. Kita akan tetap bikin lagu terus, tapi nggak akan bisa muasin kalian semuanya di saat yang bersamaan dengan lagu-lagu kita. But stay with us dan please jangan over proud.
Maksudnya ya lu ngefans sama Virginia sama lagu-lagunya it's okay, tapi kalau sampai overproud sampai kayak toxic, sampai nanti misalnya ya kita sampai ke luar, main di luar sampai segala, terus jadinya toxic di komen DJ lain atau apa segala, jangan nyerang artis itu tuh, jangan nyerang artis lain. Ya, that's very important dan please, penting banget sih, karena kita satu Indonesia, kita sama-sama gitu kan, musisi lokal, jadi jangan nyerang. Nah, itu benar. Ngefans sama satu orang bukan berarti menjelek-jelekan artis lain gitu. Kalau udah suka sama itu, ya udah support artis lo yang lo suka gitu dong, ya kan? Enggak sih, kecuali gue nggak suka nggak apa-apa sih. Oke, kita tunggu di Twitter berantem-berantemnya Arab lagi. Enggak. Pokoknya kita doain pokoknya sukses, dan sekali lagi thank you udah mampir ke Podskuy, oke? Oke, thank you guys semuanya. See ya. Bye. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian ngomongnya, gua kapan? Ya udah deh, lu pencet subscribe. Gue mencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.